Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sidang jamaah kajian Ahad pagi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah selalu senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan di setiap sendi kehidupan yang telah kita jalani selama ini. Betapa murahnya Allah, maha rahimnya Allah, keimanan, keislaman ini masih selalu senantiasa manis kita rasakan, masih selalu mengantarkan kita terhadap ketaatan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dengan selalu senantiasa mengucapkan alhamdulillah dan selalu mengiringi amalan-amalan dengan ibadah, semoga Allah Subhanahu wa taala yang maha menepati janjinya akan menghantarkan kita ke dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa senantiasa bersyukur, maka Allah janjikan pertambahan nikmat yang akan terus bertambah. Tidak hanya kenikmatan yang hanya akan kita nikmati dalam kehidupan di dunia, namun juga akan bersambung kepada kenikmatan yang hakiki yang insya Allah akan kita nikmati di surganya Allah nanti. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kita haturkan salawat serta salam kepada cinta kasih kita. Beliau adalah Rasul yang telah mengajarkan kita bagaimana indahnya Islam ini, sehingga kita bisa benar-benar menjadi orang muslim yang berserah diri kepada Allah. Beliaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semoga dengan sholawat kita, dengan cinta kita, semuanya akan menghantarkan kita kepada perjumpaan yang indah dengan beliau kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah kajian Ahad pagi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon izin pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pengantar iftitah, yang semoga di pagi yang alhamdulillah yang syahdu ya Bapak dan Ibu sekalian, mendung dikit tapi tidak ada hujannya ya. Jadi alhamdulillah suasananya enak sekali. Semoga ini menambahkan keberkahan dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalamnya. Baik para jamaah rahimani wa rahimakumullah.
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Hurairah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sebuah kisah yang menarik di mana diceritakan di sana ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang kepada beliau dan bertanya. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an aktsari ma yudkhilun nasa al jannah. Apa yang ditanyakan oleh sahabat ini yaitu berkenaan apa sih ya Rasulullah? Perkara yang banyak memasukkan seseorang itu ke dalam surganya Allah. Maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, taqwallahi wa husnul khuluqi. Rasulullah menjawab dengan jawaban yang singkat, padat dan jelas. Ada dua hal yang memasukkan kebanyakan orang ke dalam surganya Allah, yaitu yang pertama adalah takwa kepada Allah dan yang kedua adalah akhlakul karimah. Karena masih penasaran, sahabat tadi kembali bertanya, wasu'ila an aktsari ma yudkhilun nasa al-nar. Dia kembali bertanya tentang apa sih yang banyak memasukkan seseorang itu ke dalam neraka. Maka faqala, jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-fammu wal farj, yaitu mulut dan alat kelamin. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kisah ini kita mengambil sebuah hikmah yang begitu sangat indah, di mana kita melihat gambaran para sahabat Rasulullah yang disebutkan itu adalah sebagai khairul qurun, sebaik-baik generasi yang pernah lahir di dunia ini. Jadi generasi umat manusia dari zaman penciptaannya pertama sampai yaumul qiyamah, ada generasi emas, generasi terbaik, yaitu para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu ciri-ciri kehebatan mereka itu, Bapak dan Ibu, adalah mereka itu tidak malu bertanya tentang ilmu Allah. Maka dalam banyak hadis itu banyak sekali di sana redaksi-redaksi yang di dalamnya itu menceritakan tentang para sahabat yang selalu berusaha bertanya kepada Rasulullah. Mereka bertanya tentang apa sih halal dan haram. Mereka bertanya tentang bagaimana hukum-hukum Allah yang disyariatkan. Dan salah satunya pada hadis ini, mereka bertanya tentang apa sih yang banyak memasukkan kita ke dalam surga Allah. Maka jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kali ini adalah at-taqwa wa husnul khuluq, dan akhlakul karimah. Maka apa yang dimaksud dengan takwa? Al-Imam Hasan Al-Basri dalam sebuah asar mengatakan bahwasanya al-muttaquna taqaw ma yuhurrima alaihim wa addu mafturi alaihim. Orang yang bertakwa itu adalah mereka yang menjauhi hal-hal yang diharamkan dan menunaikan berbagai kewajiban yang dibebankan kepadanya. Yang dimaksudkan apa? Takwa itu adalah menjalankan perintah-perintah Allah, terutamanya yang wajib, dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Kenapa hadis ini saya bahas pada pagi hari ini? Karena ini senada dengan bagaimana cita-cita Allah, yang dengan rahmatnya, kasih sayangnya Allah ciptakan yang namanya Ramadan, Bapak dan Ibu. Ramadan yang begitu penuh keistimewaannya. Di dalamnya ada maghfirah, di dalamnya ada rahmah, di dalamnya ada berkah,
Di dalamnya berlipat-lipat ganda pahala. Di dalamnya dibukakan pintu surga, ditutupnya pintu neraka. Di dalamnya banyak manusia yang setiap harinya Allah catut namanya dari api neraka, dan Allah tetapkan namanya untuk berada di dalam surga. Di dalamnya juga penuh dengan keberkahan-keberkahan yang tidak hanya dirasakan oleh manusia umat muslim saja, namun seluruh umat manusia di dunia merasakan keberkahannya. Maka cita-cita dari Allah Subhanahu wa taala menciptakan Ramadan ini untuk kita adalah apa, Pak Bu? La'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Dan tadi Rasulullah katakan apa yang menyebabkan manusia banyak masuk surga? Yang pertama adalah takwa. Jadi Allah ciptakan Ramadan agar kita bertakwa, dan kalau kita bertakwa pasti masuk surga. Begitu indahnya Bapak dan Ibu. Maka kalau orang mengeluh datangnya Ramadan kok mengeluh, maka hati-hati, barangkali di situ ada bibit-bibit kemunafikan. Karena Ramadan ini bentuk dari kasih sayang Allah tadi kepada kita, sehingga kita itu dalam menjalani Ramadan itu harusnya penuh dengan riang gembira, bahagia Pak Bu sekalian. Apalagi kita sudah memasuki hari keberapa Bapak dan Ibu? 16. Masih semangat Pak Bu? Masih istiqomah? Insya Allah. Semoga keistiqomahan kita itu bukan hanya saat awal Ramadan saja, tapi sampai akhir Ramadan, bahkan sampai akhir hayat kita, insya Allah. Allahumma amin. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Umar bin Abdul Aziz juga menambahkan bahwasannya, menekankan tentang takwa, yaitu dalam asarnya takwa bukan hanya dengan berpuasa di siang hari atau mendirikan sholat di malam hari, bukan, atau melakukan kedua-duanya, bukan. Tapi takwa yang sempurna itu adalah meninggalkan yang Allah haramkan dan menunaikan apa yang Allah wajibkan. Siapa yang setelah itu dianugerahkan kebaikan, maka itu adalah kebaikan dalam kebaikan. Maka takwa itu Bapak dan Ibu sekalian tidak hanya terbatas dalam sholat, dalam puasa saja, namun segala bentuk ibadah yang wajib kita jalankan, yang haram kita tinggalkan, itu adalah ketakwaan. Lalu hal yang kedua yang menyebabkan manusia itu banyak masuk ke dalam surganya Allah, tadi yang pertama adalah takwa, yang kedua adalah husnul khuluq, akhlakul karimah. Biasanya Bapak dan Ibu sekalian, yang luput dari kebanyakan muslimin itu adalah husnul khuluq, akhlakul karimah. Dia boleh jadi rajin ibadah sholat, dia boleh jadi ahlu zikir, ahlu qiraatul Quran, bahkan dia hafiz Quran, hafal 30 juz, boleh jadi. Boleh jadi dia adalah seorang muwaqif haji, orang yang berinfak, bersedekah, tapi minus di mana? Akhlaknya. Minus di akhlaknya. Maka kita simak penjelasan para ulama. Dalam hadis Abu Dzar disebutkan bahwasannya, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dalam banyak redaksinya Bapak dan Ibu sekalian, Allah menyandingkan ketakwaan itu tidak hanya berdiri sebagai ketakwaan saja, namun Allah juga ikuti dengan bagaimana takwa itu harus diikuti dengan husnul khuluq. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, ittaqillaha haitsuma kunta,
Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atil hasanata tamhuha, dan ikutilah keburukan-keburukan yang kalian kerjakan itu dengan kebaikan-kebaikan yang bisa menghapuskannya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah, bergaullah dengan manusia yang lain dengan akhlakul karimah. Ingat Nabi Musa, Pak Bu? Ingat Nabi Musa mboten, Pak Bu? Mboten kelingan kali Nabi Musa? Mboten pernah kepanggih, Mas. Oh, sami berarti. Kula nggih mboten pernah. Cuma ngertos Nabi Musa, Pak Bu. Mboten ngertos Nabi Musa. Lah niki Kak jamaah Ahad pagi lho mboten ngertos Nabi Musa pripun? Oh, ngertos ceritane. Lah sing kula maksud nggih ngoten. Tahu kisah Nabi Musa saat disuruh menghadap kepada Firaun, Pak Bu? Halo? Ngertos nggih? Lah pripun ceritane? Jare nggih. Nabi Musa ketika disuruh menghadap kepada Firaun untuk berdakwah kepada Firaun, si manusia paling keji, manusia paling zalim, manusia paling ingkar kepada Allah, yang paling menempati pucuknya di dunia. Namun Nabi Musa suruh berdakwah dengan qaulun layyin, dengan kata-kata yang lemah lembut. Menghadap Firaun saja justru lemah lembut, Pak Bu. Tapi kalau kita sesama muslim cuma karena beda organisasi, beda cara ibadahnya, wapik yo nggonku, nggonmu kuwi, di jalan jangankan menyapa assalamualaikum, enggak, melengos, gak songko, gak podo. Seperti itulah kita. Minusnya di situ, Bapak dan Ibu sekalian. Padahal para ulama menjelaskan, dalam sebuah hadis juga Rasulullah menjelaskan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, bahwasannya paling sempurna keimanan seorang mukmin itu adalah ketika ia akhlaknya baik. Maka jangan sampai kita menjadi orang, menjadi figur muslim yang separuh, Pak Bu. Maksudnya separuh gimana? Kita itu udah baik dalam ibadah, hablum minallahnya sudah baik, ibadah sholatnya alhamdulillah, sholat wajibnya tidak pernah ditinggalkan, bahkan ditambah dengan sunnahnya. Zikirnya luar biasa, qiraatul Qur'annya khatam berkali-kali setiap bulannya, apalagi Ramadan datang, Masya Allah. Dia adalah orang yang paling bersungguh-sungguh dalam bertilawah. Dia adalah orang yang banyak dalam bersedekah, berwakaf. Dia telah berhaji, dia telah berumrah berkali-kali. Itu semuanya dia jalankan dengan baik. Tapi jangan sampai minus dalam akhlakul karimah. Al-Imam Hasan Al-Basri menjelaskan apa itu akhlakul karimah. Husnul khuluqi al-karamu wal badlatu wal ihtimalu. Akhlakul karimah itu yang pertama, Bapak dan Ibu, adalah ramah. Ramah kepada semua manusia. Meskipun orang yang non-muslim atau kafir, meskipun orang musyrik, meskipun itu beda organisasi, meskipun beda desa, beda negara, kita dianjurkan yang pertama untuk bersikap ramah. Ramah itu ciri-ciri utamanya gimana, Pak Bu? Tarik bibirnya kanan dan kiri 7 cm. Senyum. Ramah itu ciri-ciri pertamanya senyum, Pak Bu.
Jadi kalau ketemu orang di jalan, di desa, nggak pakai helm, siapin giginya Pak Bu. Mangga. Selalu tersenyum. Hatta pun ke orang yang suka menyakiti kita, senyumin aja. Wong menyakiti itu tabungan pahala. Oh kan urusannya sama Allah. Kalau urusan dengan kita, ya wis tak senyumin aja. Senyum aja. Susah napa mboten Pak Bu? Oh, susah karo bojone dhewe susah. Susah. Tapi kalau itu bisa dilakukan, sempurnalah takwa kita. Yang kedua Bapak dan Ibu, menurut Imam Hasan Al-Basri, orang yang ramah itu setelah dia senyum, suka senyum, ramah itu senyum, sapa, salam, itu ramah Pak Bu sekalian. Kalau kita itu mau dibilang ramah, ya ini lengkapi dulu, senyum, sapa, salam. Yang kedua adalah suka berderma, dermawan. Siapa ajwadun nas Pak Bu sekalian? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling dermawan. Namun ketika Ramadan datang, dia menjelma, Rasulullah itu menjadi paling dermawan, yang berkali-kali lipatnya. Maka salah satu ciri-ciri manusia yang berakhlakul karimah itu adalah dia suka berderma, dermawan, suka bersedekah, suka berbagi. Dia tidak menjadi orang yang pelit, karena dia tahu bahwasanya harta yang dia miliki itu tidak hanya jatah untuk dirinya, namun ada hak-hak orang lain Pak Bu. Di sana ada pos-pos lazismu, ada untuk apa itu berwakaf dan lain sebagainya. Itu bukan cuma pajangan loh Pak Bu sekalian. Jangan dikira kalau habis kajian cuma dilihatin aja, jangan. Minta kontaknya petugasnya. Mas, saya mau jadi donatur. Kenapa? Karena saya ingin menjadi orang yang berakhlakul karimah. Terutamanya Bapak dan Ibu jangan lupa kepada tetangga-tetangga sekitar kita. Kalau ada yang kurang mampu dibantu, kalau ada yang membutuhkan dibantu, kalau ada yang kesusahan ditolong. Itulah. Lalu yang ketiga, Al-Imam Hasan Al-Basri menuturkan, orang yang akhlakul karimah itu adalah orang yang bisa menahan amarah, ora gampang nesu. Bapak dan Ibu sekalian, gampang nesunan mboten niki? Mboten nggih? Mboten, Masya Allah. Ini senyumnya ini menandakan ibu-ibu ini adalah ibu-ibu yang sabar, kalem, ramah. Insya Allah nggih Pak Bu. Nggih insyaallah nggih Bu nggih. Bapak-bapak niki kok mboten senyum. Senyum Pak. Nah, ngoten kajenge kelihatan ramah, sabar ngoten insyaallah nggih. Nah, dengan ini Bapak dan Ibu sekalian, yang pertama adalah ketakwaan kepada Allah. Yang kedua adalah akhlakul karimah ini akan mengantarkan kita menjadi seorang mukmin yang kamilah. Seorang mukmin yang sempurna. Orang yang takwanya itu sempurna. Sebagaimana Ramadan ini Allah ciptakan untuk kita, Allah hadirkan dalam kehidupan kita adalah menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Maka takwa di dalamnya harus ada husnul khuluq. Mulai hari ini tidak hanya ibadah kita yang bagus, hablum minan nasnya juga harus bagus. Dengan tetangga kita menjadi orang yang ramah, dengan masyarakat sekitar menjadi orang yang paling ramah, dengan seluruh manusia kita menjadi manusia yang paling berakhlakul karimah. Apalagi kita itu warga Muhammadiyah Pak Bu. Warga Muhammadiyah itu harus baik akhlaknya. Insya Allah ya Pak Bu ya. Insya Allah nggih. Insya Allah. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kita kemudahan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Karena tanpa petunjuk kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala Bapak dan Ibu sekalian,
tiadalah kita itu mampu untuk menjalani kehidupan ini dengan takwa dan berakhlakul karimah. Niscaya akan sulit Pak Bu sekalian. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga banyak kemanfaatan, keberkahan yang bisa kita rasakan, dan semoga Allah mengampuni dari setiap kesalahan baik ucapan dan juga perbuatan yang kita lakukan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.